Modal saya hanya 1000 USDT waktu itu, atau setara 15 juta lah ya. 15 juta. Dan itu juga Rick bukan modal uang saya, bukan. Jadi saya memulai itu sebenarnya tidak ada modal. Gila, ternyata dibalik semua itu loh Cece mengalami hal serupa ya. Bener. Bener-bener berat lah di masa pandemi. Berat banget sih. Juga teman-teman cuan itu juga pasti ngerasain hal yang sama, bahkan ngelakuin hal-hal yang berarti Cece bilang tadi, semua orang pasti punya cerita, semua Ya. orang juga pasti punya kisahnya masing-masing. Betul. Gila, itu benar-benar parah banget sih Cece. Parah banget, parah banget. Seperti itu. Iya, saya setiap malam sampai berdoa terus sama Tuhan. Maksudnya, kalau saya susah, saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngelihat anak-anak kita susah tuh kayak sakit hati banget sih. Itu sih. Jadi saya selalu berpikir saya nggak boleh diem. Saya juga nggak boleh pasrah. Saya percaya di setiap kejadian itu pasti ada peluang. Di setiap posisi kita mau sangat tidak enak pun pasti ada peluang gitu. Tergantung kita aja mau cari, mau tahu, mau belajar nggak, atau kita benar-benar cuma pasrah aja gitu, nggak mau tahu apa-apa, ya udahlah emang nasib begini, nggak bisa, saya nggak bisa begitu. Gitu. Ini yang menarik nih Cek, jadi kan benar kata Cece tadi, kalau memang penderitaan orang itu pasti beda-beda. Betul. Bisa saling membandingkan. Betul. Notabene, tapi di sini saya ngulik Cece ini juga selain Ricky pengen tahu, pengennya juga biar penonton dapat rekomendasi atau cuan itu dapat rekomendasi terkait dengan peluang-peluang tadi itu, peluang Benar. yang bisa digali biar karena banyak banget nih Cek teman-teman Ricky misalnya yang karena mungkin tertekan di masa pandemi ini akhirnya ngelakuin hal yang di luar daripada Ya. biasanya dia banget gitu loh, yang sampai Betul. banget ngelakuin Ya. yang berat-berat lah Benar. dia sebelumnya. Maka dari itu sih Cek, kalau boleh tahu ya ini peluang-peluang tadi. Jadi Cece tadi memulai bangkitnya itu kan tadi Cece udah sempat sampaikan. Ya. Mungkin boleh tahu lebih detail lagi Cek, yang pertama dilakuin langkah-langkahnya apa? Ya. Oke, saya cerita ya. Sebelum saya benar-benar terjun ke kripto, itu sebenarnya ada satu bisnis yang benar-benar bantu saya banget. Iya. Ya, itu platform Reward City. Reward City. Platform Reward City. Ya, Oke. jadi Reward City ini tuh dia perusahaan e-commerce dan dia berkolaborasi dengan blockchain gitu. Jadi ini pertama di dunia sih. Jadi saya begitu dengar blockchain, kemudian dia berhubungan dengan kripto, langsung saya kepo. Saya pengen tahu. Itu waktu Cece masih benar-benar dari awal belum tahu banget berarti ya? Belum tahu banget. Baru-baru terjun banget ya? Betul. Jadi belum tahu banget dan saya berasa kayak ini kok unik ya gitu. Maksudnya pertama di dunia. Nah, saya tertantang sih. Gitu. Saya merasa kayak wah, kayaknya ini bisnis bisa jalan nih gitu. Karena kan kita udah biasa kan. Jadi saya suka sesuatu itu yang baru. Kenapa? Kita kayaknya gampang buat jualannya, terus kita gampang buat sharingnya gitu. Kalau yang udah ada kan ada kompetitor kan. Oh, Jadi ini kita banyak saingan. iya, jadi ini sama sekali nggak ada. Nah, saya kebantu banyak tuh di Reward City. Modal saya hanya 1000 USDT waktu itu, atau setara 15 juta lah ya. Dan itu juga Rick bukan modal uang saya, bukan. Jadi saya memulai itu sebenarnya tidak ada modal. Tidak ada modal. Jadi saya punya teman saya dia korban juga di bisnis money game yang tadi saya cerita itu. Ya. Iya. Jadi sekere-kerenya dia, tapi dia punya tabungan kalau nggak salah 4 koin Ethereum. Bayangin. Itu tahun lalu. Pada zaman itu ya. 2020. 2020 awal Betul. pandemi. Enggak, Nah. September. Oh. September 2020. Oke. Jadi baru setahun lebih nih sebenarnya. Nah, jadi dia masih ada tabungan tuh 4 koin Ethereum. Saya ingat banget, satu koin itu 7 atau 8 juta Ethereumnya tahun lalu. Iya. Nah, saya cerita sama dia, ada peluang bisnis bagus nih, gini-gini, tapi saya nggak ada modal. Terus dia tanya, modalnya berapa? Saya cerita modalnya 15 jutaan. Saya bilang, saya yakin saya bisa di bisnis ini. Mau nggak? Lu kalau kita temen kan ngobrolnya biasa ya, lu gua gitu kan. Iya. Jadi lu mau nggak modalin gua? Gue yakin gue bisa jalan. Nanti hasil kita bagi 2, saya bilang. Lalu singkat cerita dia jual koinnya, kemudian kita join bisnis itu, jalan-jalan sampai sekarang, dan itulah bisnis yang benar-benar merubah hidup saya, Reward City ini, gitu. Jadi dari situ saya dapat uang, saya terus compounding. Jadi kalau kita dapat uang, Rick, jangan uang itu kita habiskan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya, itu salah. Oh, segitu ya, Cek? Iya, jadi kalau kita dapat uang, usahakan uang ini bagaimana dia akan lebih berkembang lagi gitu ya. Kalau boleh tahu tuh secara persentase lah, ibaratnya dari penghasilan Cece ini berapa persen yang digunakan untuk
Kebutuhan hidup ya. 40%. 40% untuk kebutuhan hidup. Ya, Sisa. 60-nya saya kembangkan lagi. Oke. Gitu. Jadi cukup nggak cukup itu harus cukup. Gitu. Jadi Keren. ya cukup nggak cukup itu harus cukup. Kenapa? Karena kita hidup itu kita harus tahu ya mana kebutuhan, mana keinginan, ya kan? Kalau kita nurutin keinginan, nggak akan ada habisnya. Iya, kita bisa jadi konglomerat gitu. Kalau iya kan, maksudnya yang kita hindari. iya, jangan kan? Kita pengen jadi konglomerat kan? Jadi kalau kita memenuhi keinginan hidup, kita akan jadi konglomerat gitu. Buat apa? Nggak ada gunanya juga. Nah, jadi sebaiknya wise lah kita mengelola uang kita tuh harus wise gitu. Nah, dari modal 1.000 itulah yang dibiayain temen saya berkembang sampai hari ini gitu, sampai hari ini. Oh, ya ampun. Gitu, itu satu. Kemudian saya dapat uang, pun saya tidak tinggal diam. Saya lirik kripto, saya mulai berinvestasi kripto. Kalau daripada yang sebelum Betul. terjun lah. Bener. Jadi kalau cerita dari bawah banget, saya nggak langsung ke investasi kripto, enggak. Jadi ada stepping stone yang saya lakukan. Dan sampai hari ini, saya juga masih di Reward City dan banyak investor-investor yang sudah tahu saya gitu maksudnya. Iya, jadi banyak juga investor saya yang udah lihat bisnisnya oke, kemudian lihat saya juga komit, itu mereka masuk banyak miliaran. Iya ya. Miliaran, Ya dipandang memiliki skala kepercayaan yang Betul. masyarakat juga. Betul. Banget di masa pandemi ini penting Ya. soal nama baik soalnya kan Ci. Betul. Jadi kita harus komitmen lah ya. Kita harus komit dan kita harus benar-benar integritas itu penting sih. Integritas. Ya, integritas itu penting. Ricky itu sebagai anak muda sebenarnya impiannya itu bukan sultan-sultan banget kayak yang banyak kita lihat di YouTube, enggak sih, enggak ke arah sana. Cuman memang ada rasa keinginan kalau jadi orang itu bisa sedekah dengan mudah tuh, Cek. Ya, Pas kita betul. ngebagiin Benar banget. sedekah enak. Karena kan sedekah ini juga tabungan kita di masa ini akhirat Ya, gitu loh, di betul. sekala kematian. Jadi ini luar biasa banget kalau kita rajin sedekah. Cece juga motivasi seperti ini. Pasti teman-teman semua banyak yang pengen kayak Ya, gitu. betul. Mau dari anak muda, mau dari ibu-ibu dan segala macam. Pekerjaan pasti pengen yang kayak Cece gini gitu loh, bisa Iya. punya penghasilan yang stabil. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomong kesempatan tuh selalu ada ya. Iya, benar. Jadi jangan pakai waktu itu untuk ngeluh, untuk hal-hal yang nggak berguna buat kita gitu kan, nggak ada gunanya yang sih. Kita ngeluh, kita ngedumel, kita kayak frustasi, desperate gitu kan, nasib kita tuh nggak berubah gitu. Iya. Jadi kita bener. ambillah satu tindakan yang mungkin kita belum bisa berdampak buat banyak orang gitu kan, tapi paling tidak untuk bantu diri kita dan keluarga dulu lah gitu. Keren. Jadi buat apa sih maksudnya ngabisin waktu, karena waktu itu nggak bisa balik. Buat hal-hal yang nggak guna itu buat apa gitu. Jadi ingat aja, setiap cobaan, keadaan, sikon terburuk apapun pasti ada yang namanya kesempatan dan pasti ada namanya peluang. Betul. Tuhan nggak mungkin ngasih kita ujian di luar batas kemampuan. Betul. Itu keren banget. Ya, betul. Jadi Cece ini yang kita lihat dari sebelumnya tadi ya, mengalami hal-hal sulit seperti itu, tapi bisa bangkit karena beberapa hal yang Amin. Cece bisa usahakan. Nah, ini nanti Ricky kayaknya di episode selanjutnya ini mesti tahu lagi nih, Ce, terkait dengan strategi-strategi Cece nih, Ce. Bisa banget. Aku pasti sharing karena memang tujuan kita adalah kita pengen bantu banyak orang di luar sana, terutama teman-teman kita yang mungkin ngalamin hal yang serupa ya, Ricky. Ya, maksudnya jangan pernah putus asa. Karena banyak cara kok. Kita banyak cara selama kita keep positif dan kita benar-benar punya niat yang baik, tidak pernah berpikiran untuk show off atau menyombongkan diri. Tujuannya yang mulia lah, maksudnya kita kalau kita jadi orang yang berhasil, kita bisa melakukan banyak hal untuk bantu orang lain juga. Keren, gitu. luar biasa. Buat teman-teman Cuanity lover nih semuanya, Cuanity pantengin terus channelnya Cece Charlene di channelnya Charlene Jordan, ya kan? Betul. Nanti teman-teman bisa komen juga ya kalau Benar. misalnya ada mungkin kisah-kisah teman-teman yang menarik untuk bisa disampaikan, diceritakan. Kita bisa mungkin bisa membantu kan, berikan masukan-masukan ya, Ce. Inspirasi kita untuk di episode-episode selanjutnya. Biar Ricky juga makin banyak tahu soal tekniknya Cece ini untuk bisa meningkatkan lagi ini ya, kemampuan lah. Betul, Taruh kemampuan biar betul. kita ngejalanin hidup di masa pandemi sampai ke depannya lebih lancar lagi. Yes, betul bang. Stay tune berarti ya. Jangan lupa apa, Ce, ke teman-teman Cuanity? Oke, guys, jangan lupa kalian subscribe, komen, share, like ya. Jadi kalau menurut kalian video ini berguna buat kalian dan teman-teman di luar sana, kalian bantu saya share. Betul. So,
Jangan kemana-mana, tetap kemana-mana. lanjut pantengin di episode-episode kita selanjutnya hanya di channelnya Charlene Jordan Channel. Bye-bye.